Banyak-banyak minta doa dari orang-orang susah, dari orang-orang miskin, dari guru, dan terutama dari orang-orang tua. Kita nggak pernah tahu dari mulut siapa doa dikabulkan. Semakin banyak yang mendoakan, semakin bagus buat kita. Dan berbuat baiklah. Jangan hanya meminta doa, beri makan, bawa hadiah, dan termasuk juga mendoakan yang mendoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit kita teruskan menjelang Isya ya. Bahwa bila saudara punya proyeknya, punya modalnya, punya ilmunya, lalu saudara datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mendengarkan, Allah mengabulkan, Allah kemudian membantu saudara semua, ini masih belum menunjukkan tabarakallah. Ya sebab saudara sudah punya, walaupun sebenarnya untuk menuju saudara punya itu pun tentu semuanya adalah peran dari Allah Ta'ala. Tapi secara hitung-hitungan manusia gitu, ini biasa, kalau saudara udah punya. Kalau mau lebih subhanallah dikit, saudara nggak punya modal, tapi punya proyeknya, punya ilmunya, lalu Allah mengabulkan. Saudara nggak punya proyeknya, saudara punya duitnya, punya ilmunya, lalu Allah mengabulkan. Yang lebih edunnya lagi, ternyata saudara nggak punya apa-apa, nggak punya proyeknya, nggak punya ilmunya, nggak ngerti siapa yang mesti dikontak, nggak ngerti siapa yang mesti dihubungi, nggak tahu mesti melangkah kemana dan dari mana, nggak ngerti apa-apa. Dalam keadaan nggak ngerti itu, saudara buka pintunya Allah lewat sholat duha. Saudara sujud, ya sama Allah, nangis, mau ngapain sih, nggak ngerti, terus gitu, terus datang terus. Saudara akan kaget ternyata Allah pun kuasa untuk itu. Tadi saya bercanda menjelang maghrib, Ustaz, kalau ada laki perempuan udah bersepakat akan menikah, duitnya udah ada, booking hotel udah siap, catering juga udah lancar, terus dia tinggal datang doang kepada Allah, lalu Allah mengabulkan lancar segala-galanya, ini pun masih biasa. Ini memang Masya Allah, gak pernah ada yang mau ngelamar, gak pernah ada yang mau deketin, duitnya juga gak punya, kerjaan gak gablok. Bahkan lebih hebatnya lagi, jalan aja gak bisa. Untuk jalan 1 meter, 2 meter, saudara harus dibangun, dibantu. Belum lama saya kedatangan kawan lulusan S1 Amerika. Dia datang ke pesantren, perempuan nih, cantik orangnya, Masya Allah. Dia temenin sahabat saya dari Australia, dari Perth, mengabarkan bahwa saudari saya ini hebat, Ustaz. Apa yang hebat? Hatinya mulia. Saya tanya, ukurannya apa hatinya mulia? Dia cerita, sahabat saya ini, saudari saya ini lulusan Amerika, lalu S2 di Prancis. Kan main kan, perempuan cakep, pengusaha. Tapi dia menikahi seorang pemuda miskin yang badannya cuma separuh. Nggak kebayang kan sama kita ada perempuan intelek, kaya, kayaknya kaya raya lagi. Tiba-tiba kemudian dia mau gitu loh. Ketika ditanya, kamu kok mau sama dia? Saya pengen ibadah. Wah, luar biasa. Saya aja jadi ngiri tuh. Kok bisa? Ya sudah, itu udah kehendak Allah. Suami, istri, menikah, punya anak. Biasa nggak? Biasa. Nikah 2-3 tahun punya anak, biasa nggak? Biasa. Tapi udah kakek-kakek, udah nenek-nenek, punya anak. Inilah Allah, Pak, menunjukkan kekuasaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan
طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Tidak pantas kita menyebut kakek-kakek yang satu ini, tidak pantas sebab yang satu ini Nabi Allah Zakaria. Tapi Quran menyatakan emang dia kakek-kakek. Dia sendiri nanti akan ada pengakuan yang kita sama-sama dengar dari beliau sendiri. Ketika dikabarkan oleh Allah doanya dikabul, dia bisa punya anak. Bahkan Allah langsung yang menamai anaknya namanya Yahya. Di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa ya pernah aku belikan satupun orang di muka bumi yang namanya Yahya, kecuali Yahya yang Nabi Allah punya anak. Ketika malaikat mengabarkan kepada dia bahwasanya Allah mengabarkan engkau wahai Zakaria akan punya anak namanya Yahya. Bahkan gak tanggung-tanggung, serenteng Pak gelarnya tuh. Serenteng kemudian keadaannya Yahya alaihi salatu wassalam, musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyida wa hasura wa nabiyya wa minas salihin. Tidak ada atofnya di sana, tapi bolehlah dalam penjelasan tafsir kita mengatakan wa minas salihin. Dilangsungin sama Allah, dilangsam, halnya dilangsam. Wa nabiyyam mina wa sayyida wa hasura wa nabiyya. Masya Allah, ya Allah. Sampai saking takjubnya Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam nanya sama Allah, qala rabbi ja'alni ayah. Ketika dia minta tanda-tandanya, sebelumnya Nabi Allah Zakaria nanya sama Allah. Bukan berarti pertanyaan dan meragukan, enggak. Saking takjubnya. Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqir. Istri saya udah tua, saya udah tua, uban udah banyak, tulang udah melemah, sperma mungkin udah nggak ada. Oh bisa, padahal Nabi Allah Zakaria yang berdoa loh. Ketika dikabulin, Nabi Allah Zakaria malah nanya kayak gitu. Kalau ada orang miskin, saya barusan berbisik kepada sahabat kita semua, siapa namanya itu? Andrea. Kalau Allah bisa naikin antum dalam 3 tahun, Allah bisa menarik kekayaan antum juga dalam 3 hari. Nah, kalau bisa jaga, itu semuanya dijaga sama perempuan, dijaga sama duit haram, dijaga sama perilaku-perilaku yang membuat Allah menjadi murka, dijaga, naik terus. Kecuali itu jadi ujian. Ujian pasti ada ya, pasti akan ada. Mungkin tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tapi tenang aja. Kalau sifatnya ujian, tinggal dilalui dengan sabar, naik lagi. Tapi sebagaimana saya ingatkan kepada diri saya juga dengan mengingatkan beliau tadi menjelang maghrib sholat, hati-hati, kita orang ini bisa ditarik lega sama Allah. Mas Mono begitu juga. Dikasih yang mau dibuka sama Allah, suatu saat bisa dimampetin kalau macam-macam gitu. Kita doain deh sahabat kita berdua dan kita semua juga menjadi hamba Allah yang istiqomah. Istiqomah. Allah masih jalan halal banyak kok, ngapain jalan haram, gitu kan? Maka nggak kaget kita kalau ngedengar cerita beliau-beliau gini, nggak kaget, udah tahu. Ada orang kaya jadi kaya karena bapaknya kaya, biasa. 7 turunan nggak ada cerita kaya jadi konglomerat nih ini. Sekolahnya juga masya Allah di Kronjo. Yo di mana tuh Kronjo? Bukan di Singapura, di Kronjo, di hutan sono, di Lubuk misalkan begitu. Kalau saya tanya sama ente pada di Lubuk tuh di mana? Ada yang nggak tahu mungkin jawabannya ya tak? Subhanallah. Bisa tiba-tiba mulai keluar menjadi begini, menjadi begitu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat sedikit gitu ya, ayat demi ayat itu.
Nabi Zakaria nanya, kemudian dijawab, qala kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Udah begitu, kalau Allah udah pengen berbuat ya begitu dah. Baru kemudian Nabi Zakaria bertanya ke tadi, qala rabbi ij'alli ayah. Dan Allah jawab, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasabbih. Ya, saya kalau udah ngejelasin ayat-ayat kayak begini tuh ya suka macet gitu. Macet. Saya tahu yang lebih hebat dari Zakaria gitu. Dan direndeng tuh. Halamannya nggak beda, beda kaca satu halaman doang. Masuk ke cerita Maryam. Allah pengen nunjukin ke kita loh. Laki perempuan nikah 3 tahun punya anak biasa, 9 tahun nikah punya anak biasa, 15 tahun baru kita mulai nih. Ini luar biasa nih. 20 tahun mulai luar biasa lagi. Barusan saya dapat testimoni, orang udah steril. Dia bilang saya pengen punya anak lagi, tapi saya udah steril. Nah, kita bilang kun fayakun, apa yang saudara punya? Bismillah, dihajar sama dia tuh. Hamil, 48 tahun lagi umurnya. Sampai dia bingung, nih gimana nih saya hamil beneran? Lah, emang kemarin waktu konselingan cuma ngetes Allah doang. Ya kan ada orang obrolan aja gitu, suami saya pengen punya anak lagi, Ustaz, gimana ya? Kan gitu kan? Terus kemudian kita bilangin, kun fayakun. Tapi aneh udah steril. Enggak ada cerita steril buat Allah. Allah tunjukin Nabi Allah Zakaria punya cerita udah luar biasa, tambah lagi Siti Maryam. Wa il qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharak wastafaki ala nisa'il alamin. 2-3 ayat berikutnya, id qalatil malaikatu ya Maryam annallaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhul masih al-masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Malaikat mengabarkan kepada Siti Maryam, nanti Allah mengabarkan berita gembira, kamu bakal punya anak. Langsung namanya pun dari Allah. Yang nama-namanya dari Allah ada yang langsung ya, Adam dari Allah, Muhammad jelas sallallahu alaihi. Mau udah nggak usah diragukan lagi. Yahya, Isa itu namanya dari Allah langsung, yang namain Allah. Yusuf Mansur terkenal cuma di Jakarta barangkali. Iya benar, Jakarta tuh masih dunia. Mungkin yang ngeliat TV masih kenal saya, tapi fit dunia. Kalau Nabi Isa, wajihan fit dunia wal akhirah, terkenal di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Qalat rabbi. Maryam nanya juga kayak Nabi Zakaria. Maryam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi anna yakunu li waladun. Panjang tuh ceritanya, kenapa yang satu gulamun, yang satu waladun, padahal di surah yang lain juga gulamun. Panjang ceritanya. Nabi Allah Zakaria pakai gulam, Siti Maryam pakai walad. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Ini lebih gila lagi Siti Maryam. Bukan saja enggak ada suaminya loh, tapi walam yamsasni bashar, enggak pernah ditowel. Disentuh pun tidak pernah. Di surah yang lain walam aku baghinya, dan juga bukan pezina. Tapi apa Allah bilang? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Ayat ini saya demen ayat ini. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun.
Kalau saudara nanti menyelami lagi ayat-ayat itu, saya juga nggak tahu ya kenapa jadi ngobrol begini. Padahal saya pengennya ngomong tentang masjid. Saya pengennya sih ngomong tentang masjid. Tapi kalau saudara masih pengen bercanda-canda sama saya, nanti habis isya kita terusin lagi sampai jam 2 pagi insya Allah. Iya, ngomongnya pengen tentang masjid, kenapa jadi begini? Ini gara-gara Mas Mono nih. Atas izin Allah, gara-gara apa? Andrian. Atas izin Allah jadi ngomong tentang kun fayakun. Tapi saya demen nih. Asik kan nih. Tuh kalau diterusin lagi tuh isinya keajaiban-keajaiban lagi tuh. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini kahay'ati at-tayr fa'anfukhu fihi fayakunu tayran bi'idnillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'idnillah. Dijelaskan sama Allah siapa sih Isa anaknya Maryam yang lahir. Dia begini dan begitu, begini dan begitu. Sampai kemudian wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta. Wah. Kita yang ngedengar sepandung orang-orang Nasara aja udah kayaknya bergetar. Tuli bisa mendengar, bisu bisa bicara. Buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan. Nabi Isa yang disebut dalam Quran more than that, lebih daripada itu. Wa uhyil mauta, bahkan bisa menghidupkan yang mati biidznillah. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Di cerita-cerita semuanya itu adalah tanda buat kita semua supaya kita ini percaya sama Allah. Allah sanggup loh. Apa ya Ustaz, saya udah umur udah 38 bakalan dapet yang 19 tahun. Iya Mbak, mungkin aja Mbak, cuman ya, agak-agak nggak tahu diri sih. Lagian nyusahin juga nantinya ya kan. Tapi mungkin aja buat Allah mah. Mana ada nggak mungkin. Mungkin nggak sih Ustaz, umur saya 42, pernikahan saya udah masuk ke tahun 27. Saya bakalan punya anak. Saudara, kalau saudara pelihara betul dan saudara masuk ke gerbang Allah Azza wa Jalla dengan segenap kesemangatan saudara, keyakinan saudara, bismillah, kun fayakun. Dan Allah masih menyebut itu cetek tuh. Padahal kisah Zakaria udah luar biasa, Maryam udah luar biasa, Isa udah luar biasa. Ternyata apa kata Allah? Kayak bercanda sama kita makhluknya. Sebagai Khalik, Allah bilang apa? Berikut ayatnya tuh 2, 3, 4, 5 sampai kira-kira 7, 8 ayat setelahnya. Inna matala Isa indallahi kamatsali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Hanya dalam tempo singkat 1 halaman bolak-balik kun fayakun disebut 2 kali loh. Tenang saya. Pak ya Ustaz, saya cuma lulusan SMA. Bisa kerja jadi manajer dengan gaji 3-4 juta. Kalau Allah mengabulkan masih biasa bos. Kalau Allah mengabulkan doa ente begini, mudah-mudahan saya bisa menggaji manajer-manajer. 1 manajer 40 juta. Ini. Apa mungkin Ustaz saya muliain anak saya, sedangkan kontrakan satu-satunya adalah yang saya tempatin karena saya ngontrak. Ini nggak punya dia sebenarnya. Mungkin nggak, aduh saudara,